Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yesaya 44 ayat 6. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, On manadok ni Tuhan Raja dohot panobus ni Israel, Tuhan namar kuaso, audu na para jolo, jan audu na para pudi, asing sianau nada adong be di batana asing. Dalam bahasa Indonesia, beginilah firman Tuhan Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak pemikiran-pemikiran yang mengatakan sumber daripada segala sesuatu. Ada yang mengatakan panas adalah sumber daripada segala sesuatu, namun ketika ditanyakan dari mana datangnya panas, maka akan ada kebuntuan. Ada juga yang mengatakan bahwa molekul itulah sumber daripada segala sesuatu. Dan ketika ditanya juga dari mana asal molekul itu, maka akan ada juga kebuntuan-kebuntuan. Ketika masuk ke dalam teori revolusi yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berevolusi menjadi bentuk yang ada pada saat ini. Namun ketika dikatakan dan dipertanyakan yang ada saat ini akan menjadi seperti apa, maka juga akan menghadapi kebuntuan-kebuntuan. Maka secara pengetahuan, banyak hal yang sulit untuk kita mengerti dan kita pahami atas asal daripada segala sesuatu dan akhir daripada segala sesuatu. Namun secara pemahaman ketuhanan kita jelas mengetahui bahwa sumber daripada segala sesuatu itu adalah Allah. Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Dan ketika ditanyakan dari mana datangnya Allah itu adalah merupakan sumber dari segala sesuatu itu dan memiliki otoritas yang tidak bisa dipahami dan dipikirkan oleh manusia. Karena Allah adalah yang maha kuasa, maha besar, dan maha tahu, maka terbataslah pemahaman dan pemikiran, pengertian manusia tentang Allah itu. Namun Allah akan menjadi tetap ada dan yang memulai segala sesuatu dan akan menjadi diakhiri oleh Allah di dalam segala sesuatu. Secara iman kekristenan kita jelas mengetahui bahwa di dalam kitab Kejadian dikatakan pada mulanya Allah, yang mengatakan bahwa segala sesuatu dimulai dari Allah. Ketika dikatakan dimulai daripada Allah, termasuk segala lingkup hidup kita, keberadaan kita, dan akhir daripada segala sesuatu itu harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Saudara terkasih, ketika kita memahami bahwa segala sesuatu berasal daripada Allah dan tidak akan ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, dan dialah menjadi tempat kita mempertanggungjawabkan keberadaan kita. Keadaan ini mengantar kita untuk sebuah pemahaman bahwa kita harus sepenuhnya mengandalkan dan bersandar kepada kehendak dan keputusan Allah. Tidak ada Allah lain kecuali Allah. Artinya, segala yang ada itu adalah hanyalah ilah-ilah lain yang dibuat oleh manusia yang dijadikan sebagai Tuhannya. Artinya, Allah atau ilah lain itu merupakan buatan daripada pikiran manusia dan akan tidak bisa untuk menguasai segala sesuatu karena hanya buatan manusia. Namun berbeda dengan Allah, kita adalah diciptakan dan dibentuk oleh Allah dari debu tanah, dan apa yang ada terjadi pada saat ini juga di dalam kontrol dan pengawasan Allah. Dan akhirnya nanti ketika kita sudah mati, kita juga akan bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau segala sesuatunya adalah dimulai daripada Allah dan akan diakhiri kepada Allah, mari kehidupan kita, kehidupan yang bertanggung jawab secara iman, secara perilaku, secara pikiran dan perbuatan,
kita harus mengandalkan dan berfokus kepada Allah. Biarlah firman ini menjadi penuntun, penguat, dan penyemangat bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajak dan mengingatkan kami bahwa kami harus menyandarkan diri kepada kehendak dan keputusan Allah. Ajari kami melakoni dan menghidupi firman-Mu, sehingga kami menjadi terberkati dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.